Tidak ada yang mau ngecamp di pos 4 Samarantu. Untuk apa? Kalau itu ada, kamu ada kemungkinan dua, bisa masuk nggak bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat misteri, jumpa kembali bersama kami di channel mengisahkan berbagai kisah misteri pengalaman nyata oleh narasumber yang mengalami kejadiannya. Ini dia, nyata tanpa rekayasa. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan mungkin sudah pernah teman-teman melihat atau menyaksikan video kami sebelum-sebelumnya, cerita tentang Heru Survival. Nah, di sini Bang Heru akan sedikit mengklarifikasi apa sih yang mengenai pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Sebelum saya bertanya dan Bang Heru mengklarifikasi, kita sambut dulu Bang Heru. Assalamualaikum Bang Heru, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Gali. Bisa disapa teman-teman semua. Bang Heru hadir kembali di channel Rekam Media. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman pemirsa di Rekam Media. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Bang Heru. Kenapa sih Bang Heru ini setiap melakukan pendakian kok lebih cenderung ke unsur mistis atau horor? Apakah setiap pendakian itu selalu ditemukan hal-hal mistis atau hal gaib, atau memang tidak semua pendakian Bang Heru sendiri menemukan atau menjumpai hal yang dimaksud sama teman-teman tersebut? Oh, jadi begini, ini mungkin memang ininya agak panjang tapi saya singkat aja. Ya. Memang waktu kecil itu memang saya dulu ya mungkin dilahirkan tidak normal di atas 9 bulan atau 11 bulan, terus dulu mengalami melihat penampakan soal astral dan segala macam, terus pernah dibawa ke hutan larangan, akhirnya leluhur saya ngambil ya kan, dan akhirnya datang ke sepasang suami istri dari hutan larangan, ternyata itu saya mau diadopsi oleh kerajaan Siluman itu pun saya dapat ceritanya dari om saya dan tante saya yang sekarang udah tiada, karena saya waktu masih bayi. Nah, memang waktu masih SD itu memang saya sering berbicara dengan seseorang yang tidak kelihatan. Nah, sempat dianggap ya agak gimana, sampai orang tua saya stres atau gimana. Akhirnya ada seorang ya mungkin orang pintar di tutup mata batin saya. Tapi itu nggak berlangsung lama, begitu sampai SMP, SMA itu lumayan sih. Nah, begitu pas saya mau lulus SMA, kok tiba-tiba saya bisa melihat itu. Nah, di sini saya bukan sebenarnya sih nggak mau kayak melihat kayak begitu, cuman ya kadang-kadang aneh juga ya kalau dibilang gini Mas, kalau dibilang Bang Heru, Mas Heru tuh di situ ada apa? Saya nggak bisa ngeliat. Tapi begitu saya lagi santai lagi ngerokok, seperti itu. Cuman di dalam pendakian saya ini nggak semuanya itu ada penampakan atau apa, itu tidak ada. Kayak misalnya Gunung Lawsa tidak ada. Ya, ada beberapa gunung tuh saya tuh normal-normal aja. Jadi setelah saya evaluasi kenapa saya mengalami kejadian itu, ternyata itu bukan teror kepada saya, kepada rombongan teman-teman. Ada melanggar pantangan, ada yang haid, terus ada yang mengambil pusaka, menyedot. Ya, saya juga baru lihat waktu itu di Argopuro. Terus ada juga saya melihat ada pendaki juga, ternyata ada yang memakai baju warna tertentu. Terus banyak lah, ada yang bawa sampah atau mengotori gitu, ada yang berkata umpatan segala macam. Nah, di sini saya berpikir nih, kok akhirnya saya mengambil kesimpulan, berarti tapi kenapa saya mengalami itu, berarti dunia mereka dengan dunia kita ternyata sama. Mereka tidak suka diusik. Tapi yang terpenting dari itu, mereka tidak meneror. Memang sih ada beberapa, kayak tahun 2019 saya waktu pertama kali naik gunung lagi, sudah sekian lama saya tidak mendaki gunung. Misalnya ke Gunung Prau, Gunung Pepandayan, itu tidak ada gangguan seperti itu.
memang saya melihat beberapa penambangan, cuman tapi bagi saya ya udahlah, sepanjang dia tidak mengganggu saya dengan teman-teman, ya udah seperti itu. Terus kadang-kadang ya ketika saya ngomong dengan mbah saya gitu, waktu beliau masih ada, mengenai ada masuk ke dimensi kerajaan gitu kan, akhirnya diterangkan oleh mbah saya waktu itu masih ada, nah, kita ini keturunan ini ada terah dari dulu kerajaan ini seperti itu. Terus sampai mereka berkata misalnya sesama orang tua yang udah sangat sepuh, kamu yang temuin itu sosok siapa? Ini maku ini. Terus saya juga bingung, misalnya sosok itu pengemis, sampai kok mungkin menurut mbak saya itu temennya kan, mungkin kok dia nyampe jadi pengemis, ya, saya juga bingung. Nah, saya dapat jawaban itu di pas umur saya 40 tahun, di tahun 2013, dari beberapa orang tua, ada juga ulama juga ada, kayak saya dibaca perjalanan hidup. Tapi ya itulah, nggak apa-apa, itu memang itulah mungkin perjalanan hidup yang saya harus yang saya terima, yang memang udah kodrat apa segala macam ya. Tapi saya berpikir tetap saya percaya kepada Sang Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta seluruh alam semesta ini, seperti itu. Jadi nggak semuanya saya memakai itu ada mistis atau horor, enggak. Cuman di sini kan saya hanya berbagi aja, dan saya juga tidak memaksa Anda untuk mempercayai apa yang pengalaman saya alami. Di sini saya hanya berbagi cerita. Ya, saya anggap ini bukan saya anggap ya, buat kenang-kenangan untuk anak cucu saya dan keturunan saya nanti. Jadi di sini juga saya juga di dalam cerita saya juga nggak ini, tetap ada kesimpulan atau edukasinya, maksudnya nggak sembarangan dalam mendaki gunung, ada tata krama yang tak tertulis, dan kebanyakan semua pendaki gunung itu tidak ada yang tahu, karena kebanyakan pada tahu tetap seperti itu, karena kita tidak boleh meremehkan arti istiadat di tempat itu. Di sini sedikit menarik, sedikit saya ingin ulas mengenai cerita hutan larangan. Nah, tadi sempat berbicara kalau ada cerita Budi sempat ambil atau diangkat di hutan larangan. Iya, waktu saya masih bayi ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai kisahnya dulu. Memang waktu mungkin saya sih sebenarnya nggak ingat, cuma saya diceritakan oleh sepupu saya juga nggak percaya, ya kan. Itu pun juga dapat ceritanya pas tahun berapa, mungkin tahun-tahun 2000-an sekian, 2010-an sekian gitu loh. Apa benar sih ini gitu kan, diceritakan. Ya dulu saya sering ke hutan daerah Jawa Tengah tuh ya, masih di lereng Gunung Triple S ya. Saya sering main, ya kan. Terus tiba-tiba ngilang. Tapi sebenarnya saya bermain dengan mereka itu, ternyata saya mungkin waktu saya masih kecil, mungkin umur 1 tahun ya. Mungkin saya pikir orang daerah situ di kampung, ternyata tuh beda. Mungkin orang kamu bilangnya, gombel lah, apalah, segala macam. Teman ya sosok itu saya lihat seperti orang biasa, orang kita. Sampai suatu ketika tadi saya tidak pulang. Sampai kalau di kampung tuh biasanya kalau anak hilang tuh diketong-tong gitu, atau gombel atau apa, biar ini. Ternyata nggak ada. Tapi suatu ketika katanya nih ya, yang cerita, ini sepupu saya deh, berarti anaknya tante saya, maaf saya, dipanggil Eyang Buit datang. Dan memang ada, saya waktu bayi itu ada Eyang Buit tinggi banget ya. Kayak dia marah-marah ke hutan itu dalam bahasa Jawa ya, pokoknya yang saya tahu, kembalikan cicit ya, nggak tahu, pokoknya keturunan kan, kalau nggak tempat ini saya ratakan, pakai mukulin tongkat ke tanah itu bergetar, angin puting beliung. Tidak berapa lama kemudian dalam hutan itu, kalau nggak salah itu malam-malam itu datang suami istri balikin saya, mohon maaf, udah segitu. Kalau dibahas lagi lebih panjang. Lalu diajaknya seperti apa tuh kira-kira? Kayak main gitu main, cuman ada satu anak yang bagi saya itu aneh, maksudnya aneh dalam arti raut wajahnya itu nggak kayak kita seperti coklat gini, kulit putih kayak mukanya belang sini hijau. Terus yang bikin saya aneh itu rambutnya kok anak kecil kok, super saya kok bisa rambutnya panjang kucai, terus ada calingnya. Tapi baik, tapi tidak jahat sama saya. Ayo gitu, main biasa. Main apa itu bahasa itu? Kalau zaman dulu apa sih, main kayu-kayu gitu apa, nggak ngerti saya itu, kayak main batu gitu, pakai seperti itu. Ayo main, mungkin kayak kayak ada kayak kulit jeruk atau apa mungkin ya, nggak tahu saya, mungkin buat itu. Tapi kan waktu itu saya kan nggak ingat, waktu itu saya masih umur 1 tahun kurang kali mungkin. Saya udah bisa lari jalan-jalan seperti itu, saya diceritakan seperti itu.
pertama sih saya nggak percaya, tapi masa sih, akhirnya saya tanya, semua tanya, akhirnya dicetakkan oleh saya paman, sampai dibuka apa kayak apa sih, mungkin kayak kertas gitu mengenai terah, saya juga pusing bacanya. Iya. Iya, ya sila ya seperti itu. Gitu, kamu kita ini masih keturunan ini. Gitu. Jadi di sini akan saya jelaskan. Jadi begini, itu kena waktu itu saya pengalaman yang mistis itu di masuk ke gerbang gaib apa segala macam. Itu saya tanyakan kepada kakek nenek saya. Kaget. Nah di sini yang lucunya, kalau saya di mana kan kalau kita mendaki gunung kita izin orang tua, yang pasti keberatan ibu dong, bukan bapak. Ini bapak saya keberatan. Kalau ibu saya biasa aja. Terus kalau dari yang mbak, dia biasa aja. Lalu begitu saya ceritakan, mbak, kamu ketemu siapa? Ini. Terus langsung kayak ngobrol dengan temennya gitu, yang udah tua gitu. Kok dia jadi pengemis sih? Kok dia jadi anak kecil sih? Kok dia jadi anak kecil gagu sih? Itu siapa mbak? Udah nggak apa-apa. Itu teman mbak. Temen apa yang katanya sih, yang saya tahu katanya jaga-jaga di gunung itu. Untung kamu jangan ini ya. Mungkin bagi saya, kamu pernah ngomong sembarangan gini-gini ya. Memang waktu itu masih muda ya, pasti ada ego tinggi, ngomong sembarangan ke binatang pasti. Makanya itu saru, nggak boleh ngomong gitu-gitu. Bagi saya itu dianggap remeh. Akhirnya kalau kamu nggak itu, kamu nggak ketemu kayak gitu-gitu. Gitu. Waktu itu memang saya meremehkan. Saya pikir di zaman itu udah mulai modern, mana ada sih kayak gitu-gitu. Ternyata saya mengalami seperti itu. Sampai suatu ketika yang di Triple S itu ya, seperti itu, melihat ada yang tersesat di dalam alam itu. Jadi saya bilang, bisa nggak Mbak saya ke situ lagi? Bukan saya bilang apa sih bisa ke situ, tempat itu. Dia bilang begini, itu ada ritualnya, kamu harus wadah kamu bersih luar dalam, terus ada puasanya, ya kan. Terus kalau orang Jawa bilang kejawi namanya beraga sukma. Itu atau puasa 40 malam segala macam. Terus buat apa kamu itu? Saya agak dibentak. Buat apa kamu itu? Mereka udah nggak ada, terkodrat. Itu saya selama ini belum pernah lihat Mbah marah, tuh belum pernah. Dulu dia marah gitu loh. Kan waktu itu saya mengambil kejadian di Gunung Triple S itu. Iya kan. Maksud saya, saya lihat beberapa pendekar di situ melihat minta tolong, pengen narik dong, kok nggak bisa. Seperti itu. Ya, akhirnya dimarahin, buat apa kamu ke situ? Buat apa kamu ngelakuin ritual itu? Kamu sekarang kan waktu itu posisi udah kuliah. Kamu itu udah fokus kuliah, kamu itu intelektual, jangan ke belakang ke klinik. Padahal saya sih bukan mempelajari itu, pengen tertarik masalah sejarah aja seperti itu. Tiba-tiba beliau marah, buat apa kamu ke situ? Buat apa kamu ngejalanin ritual itu? Untuk apa? Kalau itu ada, kamu ada kemungkinan dua, bisa masuk nggak bisa keluar. Seperti itu. Sempat marah. Sebenarnya kalau masuk itu bukan siapa sih masuk ke alam gitu, kita maunya normal-normal aja. Memang di saat itu ada kejadian khusus. Jadi saya teringat ada yang bisa waktu itu di tahun ini ada bisa bukan membacakan ini ya, menyikapi. Jadi begini, di dalam mungkin hadis atau ini ya, mungkin Al-Quran, jadi ada mengatakan ini, kalau kita beriman, jika kita dalam segala mara bahaya, akan ada pertolongan tiba-tiba, dan tadi sangka-sangka tak terduga dari mana arah datangnya. Ya, jadi saya menganggap berarti Tuhan memberikan pertolongan melalui bukan seperti kayak bayangkan pertolongan datang ke malaikat dengan kuda terbang, bukan mas. Seperti itu. Ini gitu. Ternyata kirim buat menolong. Ini mungkin keturunan ini lagi dalam mara bahaya. Gitu. Sama bagi saya juga mungkin peringatan. Tapi bagi saya di dalam itu saya berpikir ini ya, anggap aja saya mimpi. Boleh dikatakan ada halusinasi, tapi itu nyata. Seperti itu. Ya, believe it or not. Tapi saya bisa megang. Ya kan? Tapi beberapa orang yang hilang di gunung itu saya tidak bisa menjangkau karena terhalang tabir itu. Dan saya dimarahin. Kamu tidak akan bisa ke situ. Saya kayak dengan Mas Ganis, nggak bisa. Malah deket bisa begini. Nggak bisa. Seperti itu.
Nah itu tadi seperti yang itu bilang mbak saya, bisa masuk dengan ada ritualnya, dan itu 1 tahun sekali, pas di tahun baru Islam kalau nggak salah, ya kan. Dan itu ada ritualnya, ada puasa, terus ada mandi apa dulu pancuran 1 sampai 7, ya kan, seperti itu. Kalau di pantai selatan kan ada berapa ya, ada 7 juga di Karanghau seperti itu. Tapi kan tergantung dari niat kita, ya kan. Kalau kita nggak nggak bisa juga. Jadi gini nih, kalau belum tahu dalam bahasa Jawa belum diperintahkan nggak bisa juga mas. Walaupun mohon maaf masih saya ada masih terah. Ya kan kita kayak menghadap presiden, kita juga nggak bisa sembarangan. Kita harus melewati stafnya, apa menteri belum tentu bisa ketemu presiden. Ya kan seperti itu kan. Kan kita harus ada batas-batas seperti itu, nggak sembarangan. Seperti itu mas. Oh, jadi memang kesimpulannya belum tentu, atau mungkin juga ada waktu tertentu agar bisa masuk kembali ke tempat yang sama, sedangkan tidak semudah itu untuk keluar masuk gitu ibaratnya. Iya, jadi gini mas Eva, akhirnya apa ya? Akhirnya saya dipatahin maksudnya begini, buat apa ke situ? Dan untuk apa? Kamu tidak berpikir ke masa depan, kuliah kamu harus selesai. Ngapain kamu berpikir masuk ke situ? Kecuali kamu mau jadi paranormal, ya monggo. Nanti ada paman-paman yang ngajarin begitu. Tapi saya kan nggak mau. Saya maunya normal-normal aja. Daki gunung biasa. Selama saya udah 7 summit kayak apa ya, Gunung Bukit Raya, Latimojong, kayak Artens, gunung bersalju. Tidak ada. Lancar-lancar aja, tidak ada. Dan saya juga nggak mau ya gitu. Jadi saya prinsipnya gini mas. Kalau badan kita fit, manajemen kita bagus, terus kita bisa tata krama kita bagus, kita bisa menjaga etika, terus tidak membuang sampah sembarangan, ya kan, terus kita tetap fokus konsentrasi. Menurut saya tidak ada gangguan apa-apa. Ada suatu planning atau rencana untuk melakukan pendakian ke salah satu gunung di Jawa Tengah. Oh, bisa nampak tilas gitu? Ya, apa kira-kira nanti Bang Heru nextnya bersedia ingin ikut mendaki juga atau bergabung juga? Boleh juga, tetapi kan kita dalam pendakian itu kan nggak sembarangan langsung ini. Tetap saya juga mesti jaga fisik saya dengan ini mesti bagus, olahraga segala macam, dan saya mesti tahu timnya siapa aja, terus manajemen gimana, komunikasi gimana, ya kan, tetap komunikasi paling penting, terus manajemen logistiknya gimana. Dan saya kalau untuk ini ya bukan kurang mampu ya, agak lambat, mau nggak mau saya didampingin porter, bukan saya so tahu. Jadi kalau saya bilang gunung ini udah sering, tetap dengan kondisi saya ini beda, saya tetap ada porter, ada guide, seperti itu. Ya boleh aja istilahnya, ya napak tilas, jalan-jalan santai. Jadi gunung bukan untuk dikejar, ya gunung untuk kita nikmatin aja pemandangannya. Dari cerita klarifikasi dan mungkin sedikit pengalaman mengenai hutan larangan dan pernah masuk ke dimensi gaib di Gunung Selamet, mungkin Bang Heru ada ingin yang disampaikan, entah itu pesan-pesan atau mungkin salah satu saran atau apa, silakan. Begini ya, yang Gunung Selamat ya, apalagi via jalur Bambangan yang terkenal dengan Pesampat Samarantu. Saya di Gunung Baturaden, Gunung Selamat via Baturaden saya 1 kali yang memasuki dimensi itu. Di Gunung Selamat saya ada 4 kali loh Mas Ganis. Baturaden 1 kali, Bambangan 2 kali, Kuci 1 kali. Nah di Bambangan ini waktu itu saya pada pendakian itu itu memang waktu itu musim liburan, itu penuh semua. Tidak ada yang mau ngecamp di pos 4 Samarantu. Akhirnya saya waktu itu memang udah ada komunikasi, kontek-kontekan, pos 5 gimana, pos 3 gimana, pos 4 pos 6 gimana, penuh. Akhirnya kita ngecamp. Memang semua was-was. Cuman saya berpendapat gini, saya tetap ada izin dalam hati, saya izin kalau bahasa Jawa di Kulon Nuwun, ya kan, saya izin, udah biasa. Tetap saya bilang dengan teman-teman, fokus jangan nambah maksudnya jangan nambah buat kesibukan, entah masak, entah apa. Memang sih ada kayak kelebatan di pohon itu. Kemudian, mau ini gimana, mau kayak pada nahan-nahan gitu. Akhirnya saya bilang begini,
Bukan saya menantang, bukan. Ya udah saya ini kencing. Bukan di pohon, di jalur. Iya. Terus saya bilang begini, gila lo, apa lo bilang? Ya nggak apa-apa deh, jangan kita karit. Ya udah apa-apa. Saya ini mohon maaf ini di tengah jalur. Iya. Daripada ditahan sakit, apa nanti penyakit, akhirnya semua teman-teman pada ngikutin. Tapi waktu itu memang bukan ada firasat mungkin. Jangan ada tidur lelap ya. Ya memang terserah, nanti saya bilang, ya mau tidur silakan. Kayaknya mungkin ada gangguan tapi ya jahil lah. Iya. Kayak seperti itu. Tapi aman-aman aja. 2 kali. Aman. Mungkin karena rame ya. Rame. Iya. Dan kita tetap fokus, tetap kita ada kesibukan, tetap kita ngobrol biasa aja. Aman. Seperti itu. Kalau untuk sekarang ya beda ya dengan saya dulu mendaki. Kalau sekarang mungkin udah banyak apa warung atau ini yang beda dengan saya zaman saya dulu. Mungkin malam-malam itu tersingkir ya dalam tanda kutip ya, karena ramainya orang. Tapi tetap kita jadi gini Mas Danis, kita mempercayai mereka. Saya Muslim ya, ada rukun iman, tapi kita tidak boleh mengkultuskan. Tetap kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Selama yang sekarang kan orang mau gimana kan yang tergantung amal ibadah dan keimanan nih. Karena waktu itu ada juga teman saya memang nggak percaya, tapi kalau saya lihat emang anaknya baik, awalnya positif, nggak kenapa-napa itu. Dan mohon maaf, non muslim tidak ada mengalami gangguan. Karena kita waktu itu udah sepakat, kita kerja sama tim, tidak ada boleh tinggalin teman. Turun pun juga begitu, karena kebanyakan mendaki begitu. Karena udah turun itu kan udah capek, pingin buru-buru. Nah, akhirnya yang buru-buru itu tersesat. Nah itu banyak hilang. Tidak ada pendaki yang hilang pas lagi naik, banyak turun. Karena kenapa? Ditinggalin dengan teman-temannya, apalagi dia belum pengalaman, apalagi yang cewek. Nah seperti itu. Nah itu kalau untuk pendaki yang sekarang itu, janganlah Anda meninggalkan teman di medan pertempuran. Itu dalam prajurit gitu ya, tentara ya. Terluka atau apa, mesti dibawa pulang. Seperti itu. Nah itu berbicara ego itu. Nah itu berbicara ego. Jadi kalau untuk pendaki sekarang ya, persiapkan fisik Anda dengan bagus. Kerjasama tim mesti baik. Ketiga, mesti ada komunikasi. Keempat, patuhi tata krama dan etika selama pendakian maupun menuruni pendakian. Jadi kita berdoa sebelum pendakian, pas turun kita berdoa juga. Nah kenapa? Ya mungkin kesalahan saya dulu, jalan-jalan nggak doa, turun juga begitu. Kadang-kadang mau berangkat doa, turunnya kagak karena udah buru-buru. Nah itulah banyak gangguan dari makhluk astral seperti itu. Terus ini ada lagi Mas Danis. Ini secara ilmiah saya ngomong ya. Jika perut kita kosong, itu namanya asam lambung. Kalau tidak diisi makanan, akan naik ke kepala asam amino. Oksigen di otak sangat kurang. Menuruni pendakian menuruni turun gunung itu sudah fisik capek, akhirnya halusinasi. Nah si yang astral itu masuk ke seperti itu. Ini berbicara kedokteran. Begitu kita udah lapar, haus, apalagi udah tipis ini logistik, itu masuk itu. Ini kalau makanya saya anjurkan kalau mau turun makan ngemil, karena dengan makan ngemil kita ada kesibukan kayak ngunyah gitu ya. Karena ini oksigen akan masuk ke otak kita, biar jadi otak kita itu ya nggak kekurangan asam amino. Karena asam amino kurang, kosong, akhirnya halusinasi. Apalagi tinggalin, udah masuk itu, masuk astral itu. Seperti itu. Jadi setidaknya sebelum kita harus mengobati, ya lebih baik kita mencegah ya. Seperti itu. Oke, Pak Heru, makasih sekali atas mungkin penuturannya mengenai pengalamannya, ilmunya, dan klarifikasi dari Bang Heru ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan semua rekan-rekan. Sekali lagi, makasih Bang Heru. Semoga tetap sehat dan ditunggu cerita-cerita dan kisah-kisah selanjutnya. Amin. Terima kasih. Ingat, pengalaman utama kami adalah pengalaman dari seorang guru yang bernama kenyataan. Tetap dukung channel Media Konten Misteri agar kalian tetap terhubung bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kasat.